Baik, terhadap fenomena banjir yang terjadi di Kabupaten Serang, saya harus secara terbuka menyampaikan bahwa itu tidak terkategori sebagai bencana alam, tetapi lebih disebabkan oleh bencana yang disebabkan tata kelola atau kebijakan dari pemerintah daerah yang tidak secara antisipatif itu mampu mengatasi berbagai persoalan dan memitigasi berbagai potensi yang menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat. Contoh misalnya di awal tahun 2025 itu cukup tinggi intensitas curah hujan, biasanya memang begitu di kecamatan seperti Ciruas, kemudian Ragilan itu lumayan menimbulkan banjir. Atau mungkin beberapa orang hanya menyebutnya sebagai genangan-genangan air, tetapi dalam volume yang relatif cukup lama dan mengganggu aktivitas masyarakat. Selanjutnya, yang cukup besar dan cukup menjadi fenomena itu juga terjadi di Ragilan, Ciujung, bahkan juga pernah di Padarincang karena luapan Sungai Cidurian dan sebagainya. Ini karena tersumbatnya arus aliran air. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa ini bukan karena fenomena alam, tetapi karena kebijakan yang terkait dengan environmental law, kebijakan hukum lingkungan, serta kebijakan tata kelola air yang itu tidak dilakukan dengan maksimal di Kabupaten Serang. Sehingga kita mendapatkan hampir secara rutin setiap tahun selalu terjadi, seolah-olah kita membenarkan bahwa setiap tahun pada saat musim penghujan maka adalah satu keniscayaan atau satu kewajaran akan terjadi fenomena banjir. Nah, ini yang saya kira tidak boleh lagi dibiarkan atau tidak boleh kita benarkan. Kita harus melakukan sesuatu yang lebih konkret, yang lebih terukur, yang lebih komprehensif dan tidak menimbulkan kerugian. Saya kira begitu. Ya, kerugian itu ada berbagai macam, mulai dari kerugian yang bersifat material, kerugian yang bersifat non material, serta kerugian ekologis. Di mana materialnya? Kita ambil contoh saja. Dengan genangan banjir atau genangan air atau terjadinya banjir baik di pemukiman maupun di sekitar aliran sungai, ini menyebabkan aktivitas perekonomian terhambat. Masyarakat yang harusnya bisa bekerja, bisa melakukan aktivitas perekonomian, akhirnya tercurah energinya, tercurah tenaganya, tercurah upayanya untuk mengatasi dampak banjir bagi individu-individunya. Begitu juga bagi pemerintah daerah. Suka atau tidak suka ketika terjadi banjir, maka pemerintah daerah harus menunjukkan bahwa mereka punya keberpihakan kepada masyarakat. Nah, keberpihakan itu biasanya diwujudkan dalam bentuk bantuan-bantuan sosial dan sebagainya. Sehingga tatkala terjadi banjir atau terjadi intensitas curah hujan yang tinggi dan kemudian menimbulkan dampak lingkungan, pemerintah kemudian memberikan semacam dukungan dalam bentuk natura maupun non natura. Saya kira ini adalah dampak ekonomi atau dampak material yang tidak bisa kita abaikan. Jumlahnya juga cukup signifikan. Saya kira kalau diakumulasi selama 1 tahun 2025 itu sampai dengan angka miliaran, yang seharusnya kalau itu dijadikan sebagai satu kebijakan yang strategis dan komprehensif, uang ini atau pembiayaan itu tidak dilakukan untuk mengatasi dampak banjir, tetapi mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir. Ini dari sisi material. Bagaimana dengan non materi? Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika masyarakat kehilangan kesempatan
atau menggunakan kesempatan untuk beraktivitas secara ekonomi tetapi melakukan aktivitas yang lain, maka dia akan terganggu secara non material. Nah, pemerintah terkadang atau pemerintah daerah kerap kali mengabaikan, tidak menghitung aspek kerugian non material. Kenapa? Karena tidak bisa diukur, sehingga ya sudah, kalau bencana ini adalah takdir. Ini bukan takdir, ini adalah akibat kebijakan yang tidak dilakukan secara komprehensif, komplementer, dan saling berkesinambungan. Nah, kerugian apa selanjutnya? Kerugian ekologis. Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya banjir itu juga terjadi karena menurunnya atau berkurangnya kualitas lingkungan, kualitas standar ekologis. Kita suka atau tidak suka harus menyampaikan bahwa ketika terjadi banjir, ketika terjadi genangan, maka standar ekologi kita, standar keanekaragaman masyarakat yang berhubungan dengan tata kelola lingkungan itu rusak. Kerusakan ini berlangsung secara terus-menerus dan cenderung terabaikan, tidak menjadi prioritas bagi pemerintah daerah. Kita perlu menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk segera mengubah arah kebijakan ekologinya agar tidak merugikan masyarakat dan tidak merugikan keuangan daerah. Bencana yang terkait dengan ekologi pada akhirnya tidak hanya merusak masyarakat atau mengganggu aktivitas masyarakat, menghancurkan kehidupan perekonomian, tetapi yang paling utama dia menghancurkan alam raya dan kondisi ekologi. Itu yang paling penting. Baik, sebetulnya yang menyebabkan terjadinya bencana, banjir terutama, itu ada dua faktor. Yang pertama tentu saja faktor alami. Ini bisa jadi karena memang intensitas curah hujan yang cukup tinggi, kemudian juga adanya perubahan situasi yang terkait dengan alam dan sebagainya. Tetapi yang paling penting sebetulnya adalah tata ruang dan tata wilayah. Tata ruang dan tata wilayah ini suka atau tidak suka memberikan kontribusi yang sangat besar. Bagi apa? Bagi mengalirnya aliran air, sehingga menimbulkan dampak bencana atau dampak kebencanaan. Tentu saja selanjutnya ditopang oleh kebijakan yang terkait dengan budget pembiayaan yang dipersiapkan untuk menata ruang. Sehingga pemerintah itu seharusnya menyediakan postur anggaran yang cukup untuk memastikan masyarakat tidak terganggu ketika terjadinya intensitas hujan yang cukup tinggi. Saya kira ini sebetulnya adalah soal tata kelola. Yang ketiga tentu saja ada kewajiban dari pemerintah daerah untuk berkoordinasi, terutama dengan aparatur penegak hukum yang terkait dengan tata kelola lingkungan. Kita mengetahui bahwa dari beberapa laporan lembaga-lembaga negara, termasuk misalnya Ombudsman, bahwa banyak sekali tambang-tambang ilegal yang itu mineral yang bukan logam dan batuan, yang itu kemudian memberikan dampak secara signifikan terjadinya perubahan aktivitas pada permukaan tanah yang menyebabkan aliran air itu menggelincir dengan sedemikian keras, sedemikian kuat dan mengganggu aktivitas masyarakat. Dan yang terakhir yang paling penting adalah kemauan untuk mendesain kebijakan yang bersifat mitigatif. Tidak sekedar mencari jalan keluar ketika sudah terjadi bencana. Memitigasi potensi kebencanaan lebih penting ketimbang memberikan dukungan bagi mereka yang terdampak bencana. Mengantisipasi adalah jalan yang paling baik yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya kira begitu. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja yang paling utama kembali lagi tidak
berada pada area reaksi, tetapi antisipasi dan mitigasi. Yang kedua, melakukan koordinasi, menegakkan peraturan dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menyiapkan pembiayaan untuk melakukan normalisasi, kemudian juga memperbaiki berbagai drainase, berbagai alur-alir dan air supaya dia bisa mengalir sampai dengan jauh. Nah, ini semua harus dilakukan secara komprehensif, tentu saja dengan cara yang partisipatif. Tidak bisa pemerintah daerah Kabupaten Serang bekerja sendirian, maka melibatkan seluruh stakeholder, melibatkan seluruh masyarakat itu menjadi penting, karena masyarakat juga memegang peran kunci di dalam menjaga berbagai produk kebijakan yang terkait dengan tata kelola lingkungan dan tata kelola air, sehingga bisa terasa bagaimana caranya masyarakat itu berkontribusi secara aktif di dalam persoalan. Terakhir, sebagai katakanlah kata kunci, saya ingin mengingatkan teman-teman, khususnya kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Serang dan juga mungkin daerah-daerah lainnya, belum cukupkah berbagai pelajaran yang kita dapat di tahun-tahun yang lalu bahwa banjir itu menimbulkan kebencanaan, menyengsarakan, menyulitkan, kemudian juga justru malah tidak sejalan dengan rencana pembangunan. Pembiayaan pemerintah daerah di tengah kondisi situasi keuangan daerah yang sangat terbatas digunakan untuk memberikan dukungan terhadap mereka yang terdampak. Mengapa pembiayaan itu tidak dilakukan untuk mengantisipasi dan memitigasi potensi kebencanaan? Saya kira sudah waktunya pemerintah kabupaten kota, khususnya Kabupaten Serang, untuk melakukan evaluasi secara komprehensif. Tidak perlu malu mengakui berbagai kelemahan yang telah dilakukan pada tahun 2025 lalu, tetapi juga tidak boleh bersikap santai, bersikap biasa-biasa saja, karena sebentar lagi kita sudah akan memasuki pergantian musim. Sebentar lagi tidak akan ada lagi pembicaraan tentang banjir. Sebentar lagi tidak akan lagi ada warga masyarakat yang terdampak. Sebentar lagi, tetapi ini nanti akan terulang lagi pada tahun 2027 dan tahun-tahun lain. Mau sampai kapan kita terus-menerus menyelesaikan dampak dari kerusakan lingkungan dan tata kelola serta tata ruang yang tidak baik ini? Mau sampai kapan? Saya kira sekarang waktunya untuk menyelesaikan semua permasalahan tersebut. Sampai jumpa.